Jepang mematahkan segala prediksi dengan finish sebagai juara grup E yang berisi Spanyol, Jerman, dan Costa Rica. Mendapatkan setelah kemenangan heroik pada laga terakhir dari Spanyol, Jepang pun melaju ke babak 16 besar dan bertemu Kroasia yang finish runner-up di grup F. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Jepang di luar dugaan keluar sebagai juara grup E setelah mengalahkan Spanyol 2-1 di laga terakhir. Pagi yang sangat dramatis karena di laga lain Jerman juga sempat tertinggal 2-1 dari Costa Rica, yang berarti juga bakal menyingkirkan Spanyol dari turnamen ini. Namun sementara Jepang menjaga keunggulan, Costa Rica berbalik tertinggal hingga kalah 4-2. Namun hasil laga Jepang dan Spanyol membuat kemenangan Jerman sia-sia. Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2022 setelah kalah jumlah selisih gol dari Spanyol. Meskipun finish dengan sama 4 poin, investasi Spanyol dengan kemenangan besar 7-0 pada laga pertama melawan Costa Rica akhirnya terbayar di situasi begini. Sementara Jepang, perlawanan tanpa takutnya terhadap tim-tim top Eropa akhirnya membawa mereka ke 16 besar. Pada awal turnamen tentu mayoritas prediksi menduga posisi juara grup bakal diperebutkan Spanyol dan Jerman. Namun peta persaingan berubah setelah Jepang mengejutkan dunia dengan mengalahkan Jerman pada laga pertama. Tekanan pun berbalik kepada raksasa Eropa tersebut karena di laga kedua bakal menghadapi Spanyol yang di laga pertama membantai Costa Rica 7-0, sementara Jepang bisa langsung menyegel tiket 16 besar jika menang dari Costa Rica di laga kedua, yang tentu mentalnya terguncang setelah pembantaian sadis oleh Spanyol. Namun hasil pertandingan kedua memperpanjang napas Jerman dan Costa Rica serta kembali memberi tekanan untuk Jepang. Kekalahan dari Costa Rica membuat Jepang gak punya pilihan selain menang di laga terakhir untuk mutlak lolos ke babak gugur, yang celakanya harus didapatkan dari Spanyol yang superior. Kekalahan Jepang pun menjadi sangat dinantikan Jerman karena nasibnya di turnamen ini hanya berlanjut jika Jepang gagal dapat poin dari Spanyol atau jika Jepang imbang dan Jerman menyalip rekor selisih golnya. Namun pada akhirnya Jepang sekali lagi menyuguhkan aksi heroik di partai yang menentukan. Dengan hanya 18% penguasaan bola, Jepang mengalahkan Spanyol yang melepas 12 tembakan dan 5 shot on target. Berbanding Jepang 3 shot on target dari 6 tembakannya. Start ngotot Jepang di awal babak kedua pun jadi kunci keberhasilan mereka. Hingga setelah 6 menit pertama babak kedua berbalik unggul dari raksasa Eropa tersebut. Gol Jepang dibuka Ritsu Doan pada menit 48 dan Ao Tanaka pada menit 51. Ya, Ao Tanaka mengemuka sebagai pahlawan kemenangan Jepang dengan aksi impresifnya yang selama 87 menit di lapangan mencatatkan 37 sentuhan, 1 gol dari 1 tembakan, 1 umpan kunci, memenangkan 2 dari 2 duel darat, 1 dari 1 duel udara, dan 3 intercept. Ao Tanaka pun diganjar gelar Man of the Match atas aksi heroiknya tersebut. Di babak 16 besar, Jepang telah ditunggu Kroasia yang beberapa jam sebelumnya menyegel posisi runner-up grup F setelah menahan imbang Belgia 0-0 di Ahmad bin Ali Stadium. Kroasia finish sebagai runner-up dengan 5 poin, sedangkan Belgia turun ke peringkat 3 dengan 4 poinnya. Disalip Maroko yang finish dengan 7 poin setelah kemenangan 2-1 atas Kanada mengantar mereka finish sebagai juara grup. Kroasia menjadi tim yang akhirnya bisa bernapas paling lega karena di laga terakhir bukan main tekanan diberikan Belgia. Duel memang cukup berimbang dengan penguasaan bola yang hanya selisih 2%, tapi untuk urusan serangan Belgia jauh lebih dominan. Memang Kroasia juga banyak mengancam dengan 11 tembakannya berbanding Belgia 16, cuma selisih 5 shot. Namun untuk tingkat ancamannya, Kroasia nyaris tanpa peluang mencetak gol dengan hanya 0,70 expected goals. Sedangkan Belgia mendapat 3,07 expected goals di laga ini. 5 peluang emas tercatat dibukukan Belgia, kelimanya gagal dimaksimalkan menjadi gol. Striker Belgia, Romelu Lukaku pun menjadi orang yang paling frustrasi malam itu, karena dari 5 peluang emas tadi, 4 berasal darinya. Kroasia akhirnya menjaga gawangnya tetap clean sheet dan tetap nggak terkalahkan di fase grup. Setelah pada laga pertama juga imbang 0-0 dari Maroko, diikuti kemenangan besar 4-1 atas Kanada. Dan atas keberhasilan Kroasia melaju ke babak grup, 3 nama mengemuka sebagai figur terpenting dari permainan pasukan Zlatko Dalic tersebut. Dan mereka adalah Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, dan tentu saja sang kapten Luka Modric. Brozovic adalah pemain dengan umpan terbanyak di Kroasia setelah 3 pertandingan grup. Begitu juga total jangkauan lari di lapangan dan yang menerima umpan paling banyak. Sementara Perisic adalah yang paling banyak melakukan tembakan, paling banyak assist, paling banyak lari, dan paling banyak menerima bola di garis antara pertahanan dan lini tengah. Dan Luka Modric menjadi yang paling banyak mengirim umpan silang, paling efektif membongkar garis pertahanan, serta yang paling banyak pula melakukan pressing. Tetap bekerja keras di usia 37 tahun dan tetap berkontribusi penting untuk timnas Kroasia. Modric membawa kegemilangannya di level klub bersama Real Madrid ke pentas internasional bersama Kroasia. Kroasia bikin kejutan dengan melaju ke partai puncak Piala Dunia 2018 lalu meskipun akhirnya kalah dari Prancis. Dan setelah 3 pertandingan babak grup di edisi kali ini, Kroasia menjaga peluang mengulang kejutan 4 tahun lalu atau bahkan membukukan pencapaian yang lebih baik.